Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Iksanuddin, berperan sebagai Product Owner. Saya Muhammad Irfansyah, berperan sebagai Scrum Master. Saya Putri Rahayu, berperan sebagai desainer. Saya Muhammad Akbar Bayaki, berperan sebagai Software Engineer. Pada perancangan UML, mendeskripsikan memeriksa UML yang telah dibuat sesuai kebutuhan aplikasi. Yang kedua, perancangan database. Pada perancangan database, membuat tabel sesuai kebutuhan aplikasi, memasukkan atribut dari masing-masing tabel sesuai kebutuhan aplikasi, dan yang ketiga, membuat relasi antar tabel. Yang ketiga, logo admin. Pada logo admin, mendeskripsikan struktur database pada tabel login. Tipe user bertipe integer, username bertipe integer, password bertipe integer. Yang kedua, membuat desain UI login admin. Yang ketiga, implementasi desain UI login admin ke coding. Yang keempat, melakukan tes fitur login admin. Yang keempat, kelola data menu beranda. Pada kelola data menu beranda, mendeskripsikan struktur database. Yang kedua, membuat desain UI menu beranda. Yang ketiga, implementasi desain UI ke coding. Yang keempat, melakukan tes fitur menu beranda. Yang kelima, kelola data menu data barang. Pada kelola menu data barang, mendeskripsikan struktur database pada tabel data barang. Yang pertama ada ID hijab bertipe varchar, yang kedua ID supplier bertipe varchar, yang ketiga stok bertipe integer, yang keempat merek tipe bertipe varchar, yang kelima warna bertipe varchar, yang keenam model hijab bertipe varchar, yang keenam harga jual bertipe integer, yang ketujuh harga beli integer bertipe integer. Yang kedua, membuat desain UI menu data barang, mengimplementasi desain UI menu data barang ke coding. Yang terakhir, melakukan tes fitur menu data barang. Yang keenam, kelola data menu supplier. Pada kelola data menu supplier, mendeskripsikan struktur database pada tabel supplier yang berisikan ID supplier bertipe varchar, nama supplier bertipe varchar, nomor telepon bertipe integer. Kedua, membuat desain UI menu supplier, mengimplementasikan desain UI menu supplier ke coding, melakukan tes fitur menu supplier. Yang ketujuh, kelola data menu admin, mendeskripsikan struktur database pada tabel admin yang berisikan ID admin bertipe varchar, nama admin bertipe varchar, nomor telepon bertipe integer. Yang kedua, membuat desain UI menu admin, mengimplementasikan desain UI menu admin ke coding, melakukan tes fitur menu supplier. Yang ke-8, kelola data menu transaksi beli. Pada kelola data menu transaksi beli, mendeskripsikan struktur database pada tabel transaksi beli yang berisikan ID trans beli bertipe varchar, quantity beli bertipe integer, waktu beli bertipe date time, ID hijab bertipe varchar, ID supplier bertipe varchar. Membuat desain UI menu transaksi beli, mengimplementasikan desain UI menu transaksi beli ke coding, melakukan tes fitur menu transaksi beli. Yang terakhir, kelola data menu transaksi jual. Pada kelola data menu transaksi jual, mendeskripsikan struktur database pada tabel transaksi jual, berisikan ID trans jual bertipe varchar, ID admin bertipe varchar, ID pembeli bertipe varchar, quantity bertipe integer, waktu bertipe date time, total bayar bertipe integer. Membuat desain UI menu transaksi jual, mengimplementasikan desain UI menu transaksi jual ke coding,
melakukan tes fitur menu transaksi jual. Baik, saya akan menyebutkan sprint backlog pada toko hijab. Yang pertama adalah perancangan UML dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Di perancangan UML ada dua, yaitu yang ke-1 membuat activity diagram. Yang deadline-nya 1 April sampai tanggal 1 April lagi, dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Lalu saya sudah melalui di progres membuat diagram activity-nya. Saya selesai membuat activity diagramnya. Yang kedua ada membuat kelas diagram yang bertenggat waktu 1 April sampai jam 12 malam. Lalu saat proses saya membuat diagramnya seperti contoh yang sudah saya cantumkan gambarnya di situ. Setelah saya kerjakan, saya pindahkan ke Don. Lanjut ke rekan saya, Irfan. Baik, yang kedua adalah perancangan database dan akan dijelaskan oleh rekan developer tim saya. Di dalam database, yang pertama membuat tabel sesuai kebutuhan aplikasi yang bertenggat waktu 4 April sampai jam 12 malam. Lalu setelah saya kerjakan, saya pindahkan di Don. Kedua, memasukkan atribut dari masing-masing tabel sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan tenggat waktu 4 April sampai jam 3 sore. Dalam membuat atribut, contohnya seperti isi dari tabel admin, yaitu atributnya ID admin, nama admin, nomor telepon. Lalu setelah saya kerjakan, saya pindahkan di Don. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akbar. Selanjutnya, membuat relasi antar tabel. Relasi antar tabel dengan tenggat tanggal 4 April sampai 4 April dengan tenggat waktu jam 12 malam. Pada relasi antar tabel, admin di sini berrelasi dengan login, tabel login. Selanjutnya admin berrelasi dengan transaksi jual. Tabel pembeli berrelasi dengan transaksi jual. Tabel supplier berrelasi dengan transaksi beli dan tabel hijab. Pada tabel transaksi beli berrelasi dengan hijab dan tabel supplier. Pada tabel hijab berrelasi dengan detail transaksi. Pada detail transaksi berrelasi dengan transaksi jual dan tabel faktur. Pada membuat relasi antar tabel telah mencapai tahap selesai dan sudah benar sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, rekan Dijelaskan Irfan. oleh Scrum Master. Baik, yang ketiga adalah login admin dan akan dijelaskan oleh tim developer oleh rekan saya. Dalam login yang pertama, membuat desain UI login admin. Dalam progres, yang bertenggat waktu 5 April sampai jam 12 malam. Contoh dari isi desainnya ada terletak logo, username, password, tampilkan password, dan button login.
Lalu saat selesai saya pindahkan ke done. Dan sudah sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Akbar. Selanjutnya, implementasi desain UI login admin ke coding. Implementasi desain UI login admin ke coding memiliki tenggat waktu tanggal 5 April sampai 5 April dengan tenggat waktu jam 6 malam. Pada coding login admin terdiri dari login dan tidak memiliki register untuk aplikasi kami karena terdapat fitur admin tersendiri dalam aplikasi sehingga menambahkan secara manual admin yang bisa masuk dalam aplikasi. Pada proses ini telah mencapai tahap selesai dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari Quality Control. Baik, saya akan menjelaskan melakukan tes fitur login admin. Di dalam melakukan tes fitur login admin dilakukan pada tanggal 5 April sampai jam 12. Pengetesan tersebut mengetes seperti username dan password apakah berfungsi. Setelah itu done. Kemudian dalam membuat activity diagram, saya sudah melakukan testing dan telah sesuai dengan keinginan produk owner. Buat activity diagram. Dan setelah dites oleh Scrum Master dan itu sudah memenuhi kebutuhan klien. Kemudian dalam membuat kelas diagram, saya telah melakukan testing dan telah memenuhi sesuai dengan keinginan produk owner. Dan setelah dites oleh Scrum Master dan sudah memenuhi kebutuhan dari klien. Selanjutnya, membuat tabel sesuai kebutuhan aplikasi juga sudah saya lakukan testing dan sudah sesuai dengan keinginan produk owner. Dan pada membuat tabel sesuai kebutuhan aplikasi sudah dites oleh Scrum Master dan sudah memenuhi kebutuhan dari klien. Berikutnya, memasukkan atribut dari masing-masing tabel sesuai kebutuhan aplikasi sudah saya lakukan testing dan sudah sesuai dengan keinginan produk owner. Ada memasukkan atribut dari masing-masing tabel sesuai kebutuhan aplikasi sudah sesuai dari kebutuhan klien.
Membuat relasi antar tabel sudah saya lakukan testing dan sudah sesuai dengan keinginan produk owner. Sudah membuat relasi antar tabel sudah benar dan sesuai kebutuhan dari klien. Membuat desain UI login admin sudah saya lakukan testing dan sudah sesuai dengan keinginan produk owner. Pada membuat desain ini sudah sesuai dan benar, kita memenuhi keinginan dari kebutuhan klien. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.